Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement di kampus lukis Painting Explorer, kita paling tidak malam ini akan melihat 3 lukisan yang menggunakan beberapa material ya. Baik, kita spill dulu karya-karya yang akan kita bahas di dalam kuliah seni lukis placement malam hari ini. Ada karya Mas Cahya Nugraha ya ini. Juga ada karya Mas Rianto, dan ini adalah karya Mas Adang Sunandar. Bagaimana karya itu dapat dikembangkan, bagaimana karya itu dapat diperkuat, kita akan mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa Painting Explorer ya, khususnya di kelas kuliah seni lukis placement yang tentu saja bisa diakses oleh mahasiswa sketsa dan still life, kuliah seni lukis elementer maupun advance. Kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang malam hari ini bisa mengakses kelas ya. Ada Mas Adi Riyadi, juga ada Mas Rianto, nanti kita akan melihat karyanya. Ada Mbak Kelina, juga ada Mas Adang Sunandar yang kita akan melihat nanti karyanya. Ada pula Mas Kevin ya di seni lukis elementer. Juga ada Mas Bilal Farizi di seni lukis placement ya. Ini Mas Bilal selamat bergabung di kampus seni lukis Painting Explorer ya. Karena Mas Bilal baru pertama kali, nanti saya berikan pengantarnya ya, meskipun teman-teman bisa melihat pengantar yang lebih lengkap di grup WA ya, di deskripsi grup WA. Juga ada Mas Adang, Mas Kevin, Mas Bilal, juga Mas Cahya Nugraha. Nanti kita lihat karyanya. Mas Faiz Akmal di seni lukis advance. Ada Mas Widi Indrayanto di seni lukis advance. Juga ada Mas Arif Wicak Hadi. Juga ada Mas Eko Budi, Mas Art for Life atau Mas Deko Sitra, dan juga Mas Abju ya. Baik rekan-rekan, di kelas sudah ada Mas Eko Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hadir tapi belum bisa berkarya. Oke Mas, masih banyak acara keluarga. Oke Mas Eko. Oh iya, ini mohon maaf ya, tidak Senin pertama kan. Biasanya kan kita Senin pekan pertama kuliahnya, karena Senin pekan pertama itu masih Hari Raya Idul Fitri ya. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan mohon maaf jika kalau niatan, insya Allah saya nggak pernah ada niatan jahat, niatan buruk, niatan jelek untuk menyakiti hati teman-teman ya. Tidak ada wah tak bante, nggak mungkin lah ya. Guru itu bagaimanapun punya rasa sayang terhadap murid-muridnya. Namun sangat mungkin ya, karena ini kritik seni dan apa yang saya bahas, apa yang saya sampaikan itu menyakiti hati, itu sangat mungkin ya. Ketika teman-teman sudah serius membuat karya kok saya kritik, itu sangat mungkin menyakiti hati. Nah, untuk itu saya mohon maaf ya, mohon maaf jika ada kesalahan, jika kritik-kritik saya itu menyinggung ya. Oh, ini sudah ikut membership malah dikritik kan gitu ya. Tapi ya memang itulah pembelajaran seni lukis itu paling tepat ya dengan metode kritik ya, karena dengan metode kritik itu akan dapat terbangun pencapaian-pencapaian artistik yang lebih tinggi lagi. Baik rekan-rekan, kita masuk di dalam kuliah seni lukis placement. Jika kita melihat karya-karya yang ada, itu teman-teman sudah mulai tidak sekedar melukis apa adanya ya. Kita sudah
melihat karya-karya yang di sini ada muatan-muatan suatu pemikiran tertentu gitu ya. Misalnya kayak Mas Adam Sunandar yang membuat karya berjudul Destiny, Cat Air di Kertas gitu ya. Juga ada Mas ini ya, apalagi ya dengan bentuk seperti ini pasti ada maksud tertentu ya. Mas Rianto dengan judul Khawatir ya. Ada telur di dahan yang ada di langit di atas perkotaan yang telurnya itu jatuh. Itu pasti ada makna tertentu ya. Mas Adang Sunandar, ada orang di tengah api di dalam semacam ceruk atau lorong seperti ini nih. Pasti ini bukan sekedar lukisan yang hanya menangkap keindahan bentuk nilai artistik suatu objek ya, tidak sekedar seperti itu. Demikian juga karya menariknya Mas Cahya Nugraha ini ya, yang semakin lama memang kekuatannya semakin dahsyat ini ya. Itu juga menunjukkan suatu pencapaian atau makna-makna tertentu ya. Maka ya saya sekali lagi ini ya perlu mohon maaf juga ya karena memang di dalam untuk membedakan kuliah seni lukis placement dengan kuliah seni lukis advance itu memang pada pembahasan konsep ya. Kalau di seni lukis advance kan kita membahas tentang konsep ya, tentang bahasa ungkap. Pembahasannya sudah tidak sekedar ya, tidak sekedar persoalan teknis. Persoalan teknis warna, bentuk, tekstur, komposisi tentu dibahas ya, karena mau nggak mau yang namanya seni lukis itu terkait dengan hal itu dan pelukis profesional yang sudah melukis berpuluh-puluh tahun sekalipun itu tetap saja berurusan dengan persoalan-persoalan teknis, berurusan dengan warna, komposisi, teknik, tekstur, dan sebagainya lah. Namun pembahasan untuk lukisan-lukisan yang karya seperti ini memang sebenarnya tidak sekedar untuk persoalan warna komposisi enggak, tetapi bagaimana bahasa ungkap secara visual itu sudah tepat untuk digunakan atau tidak. Nah, namun karena ini di seni lukis placement, mohon maaf saya tidak membahas tentang hal itu ya, tidak membahas tentang hal itu. Meskipun sebenarnya harus saja ya. Jadi mestinya memang ini teman-teman mempresentasikan dulu konsepnya, maknanya begini, baru saya bahas ya. Tapi sekali lagi kelas ini masih kelas placement, jadi kita belum bahas hal itu. Semoga teman-teman tidak bosan ketika yang saya bahas hanyalah persoalan-persoalan teknis ya, hanyalah persoalan-persoalan bentuk visual ya. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikutinya. Persoalan teknis lagi ya, memang itulah yang menjadi kurikulum kuliah seni lukis placement ini ya. Nah, kalau kita melihat karya Mas Adang ini ya, memang artistik ya, apalagi kalau kita lihat efek-efek cat airnya, efek wet on wetnya ini sangat artistik ya, dengan beberapa mungkin ini teknik krok gitu ya, teknik hisap gitu, teknik krok juga bisa dimungkinkan. Ini Mas Adang memang sudah mencoba membuat teknik-teknik cat air akuarel yang artistik. Dan warna yang digunakan juga sudah enak, mencoba memilih warna-warna panas. Nah, cuma ini ada sedikit problem begini. Ini kan keseluruhan warna panas, yang warna dingin ini adalah birunya ini ya, warna biru ini. Namun karena ini warna dingin di antara warna panas, maka akan menjadi tampak ini ya, tampak langsung kelihatan. Nah, padahal ini bukan center of interest ya. Dingin birunya ini bukan center of interest, tetapi cukup menarik, bukan menarik perhatian, tetapi mengganggu perhatian yang ada di tengah. Maka caranya gimana? Caranya ini kan birunya masih satu warna kan. Biru ini kan biru satu warna ya, tinggal tonnya berbeda kan. Yang sini ton tinggi putih ya, yang sini ton rendah, ton gelap gitu. Nah, sebelum ke arah biru ini mungkin bisa diberi warna
eh, biru atau ungu ke merah-merahan misalnya. Jadi ada gradasi warna agar tidak begitu patah gitu dari merahnya, kuning, merah, oranye ke birunya ini ada satu gradasi warna tertentu ya, itu ya. Tapi secara keseluruhan juga oke ya, meskipun Mas Adang ini memberi komposisi eh, yang simetri gitu, tetap aja artistik. Nah, kalau kita nanti memperhatikan ya, suatu saat memperhatikan ini dari segi konsep, nanti akan bisa memberikan lebih banyak lebih banyak ide atau lebih banyak pembahasan ya. Misalnya eh, apakah ini mana yang lebih tepat ya terkait dengan bahasa ungkap, apakah komposisi yang simetri atau komposisi yang asimetri. Itu pembahasannya nanti terkait dengan konsep ya. Mungkin Mas Adang mulai bisa meraba-raba ya, ini kira-kira ke arah mana. Mas Adi Riyadi, selamat malam Pak Denny, selamat malam juga Mas Adi Riyadi. Terima kasih Mas Adi Riyadi. Mas Adang Sunandara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Maaf lahir batin Pak Denny dan rekan-rekan pancing explorer semua. Maaf lahir batin juga nggih Mas Adang jika ada kesalahan-kesalahan saya. Yang jelas ini karya Mas Adang ini sudah menunjukkan bentuk-bentuk yang artistik enak, tidak semua seniman bisa atau berani ya, mungkin bisa tapi nggak berani membuat karya-karya yang seperti ini. Ini karya yang yang sangat potensial, tinggal bagaimana dikembangkan dari bahasa ungkap ya, dari bahasa ungkap. Nah, itulah yang perlu pengembangan lebih lanjut tentang hal-hal yang konseptual. Demikian juga Mas Rianto ya. Nah, kalau Mas Rianto ini untuk persoalan teknis memang masih perlu ini ya, perlu diperhatikan lagi ya. Kalau dibandingkan dengan karya-karya kemarin, uh, pencapaian teknisnya ini memang tidak sekuat yang kemarin ya. Kemarin yang itu loh, ada hutan yang jalan kecil gitu, itu kan benar-benar sudah sudah pencapaian teknisnya sudah kuat gitu ya. Kalau yang ini relatif mungkin Mas Rianto masih ini ya cenderung berusaha bermain dengan konsep-konsep yang ada sehingga uh, agak terlupakan penggarapan secara teknis. Nah ini memang sering kali terjadi ya teman-teman ya. Ketika seorang pelukis itu mulai punya konsep yang kuat, ide yang kuat gitu, terus ketika dieksekusi, kadang kemampuan teknis yang dimiliki itu tidak dicurahkan justru semaksimal mungkin ya karena eh, kadang energinya udah pada konsepnya ya. Jangan dilupakan ya karena begini, setiap pelukis itu punya karakter masing-masing, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, punya uh, gaya masing-masing yang itu um, memiliki konsekuensinya masing-masing. Maksudnya begini, saya dulu waktu kuliah pernah diceritai atau mendapatkan ini ya materi ringan tapi mengesankan dari dosen saya namanya Pak Agus Kamal ya. Pak Agus Kamal seorang pelukis yang sudah tercatat di dalam dunia seni rupa khususnya pada masa surrealisme Jogja ya. Saya pernah juga satu mengajar bareng juga pernah satu kantor di ISI Yogyakarta. Tapi saya dulu adalah mahasiswanya. Nah, Pak Kamal itu pernah mengatakan begini, kalau kamu itu eh, kijang gitu ya, kancil atau kijang, ya kamu harus harus sadar bahwa kamu itu kijang. Kalau kamu itu siput ya kamu harus sadar bahwa kamu itu siput. Jangan menjadi siput tapi berperilaku sebagaimana kijang. Maksudnya begini, eh
Seorang pelukis itu kalau ada yang karena kekuatannya adalah spontanitas garis, spontanitas bentuk, jelas-jelas gambar gitu kan. Kalau kalau melukis sangat cepat dengan berbagai teknis, dia cepat sekali bikin lukisan paling butuh waktu 2-3 jam gitu. Namun pelukis yang lain, pelukis realistik dengan teknik-teknik realistik, teknik-teknik yang halus, teknik-teknik yang ada gradasi ya, sebagaimana Mas Rianto, ya itu memang butuh waktu yang lama. Satu lukisan mungkin bisa sebulan, mungkin bisa 2 bulan, setahun bahkan ya. Nah itu setiap orang itu memang punya eh, punya konsekuensi terhadap apa yang dipilih. Kalau masih memilih atau memang pilihannya adalah pilihan lukisan-lukisan realistik, tetapi punya ya nafsu pengen cepet sebagaimana temennya yang lain buat lukisan abstrak yang dengan goresan yang spontan gitu, iya nanti malah hasilnya nggak sempurna. Beberapa pelukis ya, saya punya temen misalnya eh, Pak Teguh Wiyatno ya almarhum, itu ngelukisnya lama sekali ya, 1 bulan ngelukis terus setiap hari, 1 bulan itu cat air ya, 1 bulan itu paling cuma jadi satu. Tapi kan sudah diterima ya oleh kolektornya. Ya nggak apa-apa ya, dia memang tekun seperti itu ya. Dia ya kalau lihat teman-temannya misalnya saya sangat dekat ya dengan Teguh Wiyatno, saya juga sangat dekat dengan Agus Bakul Purnomo ya yang menjadi seniman yang sekarang banyak di apa cari-cari juga ya oleh kolektor. Itu Agus Bakul Purnomo paling melukis itu sehari ya 3 hari atau bahkan sehari sudah bisa jadi ya. Tetapi ya Teguh Wiyatno tidak terus cemburu dengan Agus Bakul, terus melukisnya yang realistik, surrealistik ya, surrealistik dengan cat air dengan penuh gradasi terus dipercepat ya enggak ya. Iya dia tekuni itu ya, yang menjadi pilihannya yang ditekuni. Eh Karya Mas Mas Rianto ini tampak ya mesti konsekuen juga ya. Ini kita masih belum bisa melihat eh, karakter dari tiap-tiap objek ya. Padahal Mas Rianto kan punya kemampuan seperti itu. Eh, Misalnya ya, antara telurnya dengan pohonnya, dengan langitnya, dengan eh, bangunan-bangunan tinggi ini sama, ya. Sama karakternya kan, cara membuatnya sama, highlightnya sama. Highlight itu celingnya, highlight pohon yang sebenarnya harus bertekstur dengan telur, maksud sama juga dengan langitnya, maksud sama juga dengan ini kan gitu kan, kan eh, bisa di apa di studi, bisa diamati yang namanya eh, dahan itu karakternya seperti apa, teksturnya seperti apa ya. Kalau yang contoh kemarin yang menarik itu Mas itu ya, Wimal's Wood Art itu keren kan apa teksturnya pohonnya. Kalau ini Mas Rianto kelihatan kayak lukisan asal-asalan ini ya dalam menggarapnya ya eh, dalam mengeksekusinya itu belum rampung lah, belum belum apa namanya, belum benar-benar ya belum bisa dibedakan karakter satu dengan yang lain. Terus tanda tangannya juga eh, ya perlu dicari warna yang tidak sekontras ini. Jadi tanda tangan itu nggak perlu terlalu jelas ya, karena tanda tangan itu juga menjadi bagian artistik. Nah kalau dia kontras apalagi kuning menyala seperti ini, maka dia akan menyaingi objek utama. Objek utamanya misalnya ini ya, apa center of interestnya adalah telur yang jatuh ini. Nah ini akan eh, tanda tangannya ini akan menyaingi ini, gitu nggih. Jadi coba dirasakan lagi langit itu seperti apa, gradasinya langit itu seperti apa, gradasinya pohon seperti apa. Nah, gitu. Itu kan berbeda. Nah, kalau karyanya eh, Mas Cahya ini sayangnya nggak ada
apa namanya, nggak ada keterangannya ya, judul, tahun, ukuran. Tapi ini apakah begini ya? Ini kalau kita lihat di sini ada semacam wadah ya, wadah-wadah. eh Terus ini ada yang meleleh mungkin, tapi bisa juga seperti ini. Ini menarik juga dikomposisikan dengan berdiri seperti ini ya. Tanda tangannya di mana? Tanda tangannya nggak ada ya. Nah, terus teksturnya ini menarik ya. Ini teksturnya menarik. Terus isian-isiannya ini juga, isian-isiannya ini asik ya. Menarik seperti ini ya. Nah, eh kombinasi antara beberapa yang ditekstur dengan yang tidak ini menjadi nilai artistik. Nah, sekarang apa yang bisa dikembangkan ya? Oke, ini warna-warnanya juga sudah berani, pemberian aksen-aksen seperti ini berani. Nah, kalau karya seperti ini itu yang menjadi pertaruhan adalah kreativitas di dalam teknis, ya, kreativitas di dalam teknis. Ini pakai apa? Cat akrilik mungkin ya. Nah, kalau Mas Cahya mau menekuni seperti ini, cobalah eh, bereksperimen dengan banyak teknis ya. Selain ini kan mungkin baru pakai palet dan kuas gitu ya. Bisa jadi menambahkan tekstur, bisa jadi menambahkan kolase, bisa jadi memakai cipratan, bisa jadi memakai lelean, bisa jadi beberapa pakai yang transparan, beberapa yang plakat gitu ya. Maka kesempatan eksplorasi. Warnanya juga karena ini tidak mengacu pada bentuk yang natural, realistik, ya bahkan bisa warna-warna bermacam-macam bisa muncul ya. Seperti misalnya warna keemasan, warna eh, ungu yang benar-benar ngejreng misalnya seperti itu bisa dimunculkan ya di sini ya. Oke, itu apa kelas kritik kita hari ini. Ini eh, ini ya eh, ini ya sayangnya kurang enak ini birunya di sini nih ya. Kayak belum selesai nih ya. Set. Tapi BA lebih lah ya. BA plus lah ini berani. BA plus. BA plus. BA plus. BA plus itu 83 ya. 83. Oke. Lalu untuk karyanya Mas Rianto ini belum belum maksimal ya. B B plus berani ya. B plus. B plus plus lah. B plus plus. B plus plus. B plus plus. Ya, 7170. 70. Lalu karyanya eh Mas Cahya ini keren ini ya. Eh, ini gimana tuh? Oh, oh, Amin Min lah berani. Amin Min berani. Amin Min ya. Amin Min. Bentar. Amin Min. 87. Amin Min 87. Ini ada komentar apa nih? Ya Pak, di sini sinyal belum lemah. Oke. Yang lain alhamdulillah ini bisa. Terus saya cek lagi ya kalau ada yang masuk. Atau ngeceknya pakai ini juga bisa.
Oke, sudah semua ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah malam ini. Teman-teman yang lain yang belum mengirimkan karya, saya tunggu karyanya di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Explorer, mari